sampah ini tahap awal kita sebelum mengenal orang lain. Oh Kita gitu. ibaratkan gitu. PDKT. Oke. Kok bisa gitu? Gimana Bisa. tuh? Gimana Jadi tuh? ceritanya kalau kita mengenal orang lain kan kita mesti dari awal ya. Nah kita sudah terlatih dengan sampah misalnya. Oh kita memperlakukan sampah seperti ini, akibatnya banjir ya karena kita nggak bisa mengolahnya misalnya. Bluecast, Budi Luhur Podcast. Yeay, balik lagi barengan Dara. Kali ini partnernya Dara nge-podcast itu bukannya Zikri Febrian, tapi ada Fahri Aji. Benar, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan dua orang yang hidupnya penuh dengan sampah. Astagfirullahalazim, gak boleh gitu. Tapi benar, tapi ya? ada sisi positifnya nanti akan kita bahas-bahas juga di sini. Iya, walaupun di awalnya ini negatif banget ya, hidupnya penuh dengan sampah, tapi ternyata hidupnya dari sampah banyak hal yang bisa diambil. benar banget, dan banyak hal yang bisa kita ambil sisi positifnya dari dua orang yang sangat hebat ini. Benar. Ya. Kalau gitu kita langsung undang aja kali ya. Ini dia Umi dan juga Fikro. Halo Umi. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Umi kenalan dulu sama Bluetizen, Fikro juga boleh, silahkan. Kita juga lagi di video ini. Oke. Umi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kalau anak-anak mahasiswa Budi Luhur dan teman-teman relawan di seluruh Indonesia di pemberdayaan masyarakat pastinya sudah kenal Umi. Umi ini sekarang selain menjadi relawan di pemberdayaan masyarakat juga koordinator di Bank Sampah Budi Luhur. Yeay, boleh sekarang Fikro kenalan dulu sama Bluetizen nih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Perkenalkan nama saya Fikro, biasa dipanggil Iko. Ya, saya partner Umi yang siap kemana saja ditugaskan meluncur. Baik sekali. Amin. Iko nih ya selalu nempel di Umi aja ya. Anaknya Umi banget ya. Banget, kalau di mana-mana emang dipanggilnya dia anak Umi. Nah ini nih mungkin ya Bluetizen, teman-teman di Budi Luhur kayak senang nih ya kedatangan Umi ya, karena kita bakalan ngebahas IKKN, tapi nggak dibahas sekarang, dibahasnya nanti Bluetizen ya. Karena sekarang nih sebelum kita ngebahas KKN Umi, kita tuh mau nanya-nanya seputar bank sampah yang sudah melegenda di Budi Luhur Umi, yang katanya sudah keliling Indonesia. Boleh dong Mi dikenalin dulu, mungkin teman-teman banyak yang belum tahu bank sampah nih apa, apalagi tadi kata Fahri kan nih hidupnya Umi dan Fikro ini penuh dengan sampah ya. Ini bagaimana Mi? Tapi jangan baper ya Umi ya, saya hanya bercanda. Kurang ada akhlaknya. Tapi memang bener adanya Bener ya? itu sayang, nggak salah. Nggak salah. Sungguhnya gini, Bank Sampah Budi Luhur itu tidak serta-merta dia ujuk-ujuk kita mendirikan bank sampah di dalam kampus Budi Luhur gitu loh. Sesungguhnya ini pembelajaran dari kegiatan pendampingan kita di Kampung Belakang Kamal. 2013 itu kita punya pilot project di Kampung Belakang Kamal itu sangat-sangat kumuh, yang ternyata di sana itu kata Bapak Wali Kota Jakarta Baratnya sendiri kan di Jakarta Barat, itu dia 19 tahun didampingi sulit berubah, tapi uang uang bantuan dari pemerintah itu digelontorkan setiap tahun 1 miliar habis, tapi tidak berubah gitu loh. Nah begitu kami datang ke sana, memang yang paling utama adalah bagaimana kita mendampingi mereka jadi teman, sahabat, mitra masyarakat. Berbagi kasih sayang, berbagi semangat. Jadi kita tidak menjadi siapa saya, tapi bagaimana kita membaur menjadi mereka, itu intinya. Alhamdulillah dari awalnya mereka perekonomian mati, lingkungannya kumuh, tempat pembuangan limbah dan sampah. Kita pendampingan di sana 2 tahun dengan berjalannya waktu, ada respon baik dari wali kotanya juga, dari Pemkot Wali Kotanya Jakarta Barat. Akhirnya membawa dengan Universitas Budi Luhur juga menyatu. Kita dari relawan Budi Luhur ini mendampingi masyarakat untuk belajar bersama, merubah pola pikir perilaku mereka menjadi lebih baik, supaya sadar akan kepedulian mereka terhadap masyarakat, sesama dan lingkungan. Untuk Universitas Budi Luhur sendiri, alhamdulillah sebagai stakeholdernya membangun yang benar-benar sangat urgent dibutuhkan, yaitu tidak ada jamban masyarakat, dibangunkan jamban masyarakat yang di sana sudah dibangun 24 jamban masyarakat di rumah masyarakat di titik-titik percontohan. Terus ada fasilitas untuk tempat cuci mandi umum, ada kamar mandi umum dan sumber air bersih, itu yang dibangun oleh Universitas Budi Luhur. Wah. Tangan dong.
dari tahun berapa Mi kalau boleh tahu? 2013 sampai 2016. 2013 tuh aku belum masuk kuliah tuh ya. Sekarang udah keren banget. Sekarang udah keren banget ya. Nah, dari di sanalah pembelajaran di sana banyak sekali warga usul, Umi bikin dong tempat di mana yang supaya kami mudah untuk mencari Umi, mengunjungi Umi. Benar-benar Gitu. ya. Akhirnya kita konsultasi dengan pihak Universitas Budi Luhur. Ya memang yang kita dirikan itu juga yang dibutuhkan oleh masyarakat. Berdirilah dan kita dirikan bank sampah. Karena sesuai Budi dengan Luhur. motonya Budi Luhur juga berbudi luhur ya Betul Umi ya. sekali, saya. Tapi kan Umi kalau kayak gini dari 2013 ya Umi ya. Itu di awal memang niat ya untuk anak muda, mengajak anak muda atau gimana Mi? Iya, karena gini ini aku ingin memecah paradigma masyarakat yang selama ini. Kalau Umi sendiri nyemplung di dunia pemberdayaan masyarakat kan dari 1997. Kalian udah lahir belum? Itu hari aku lahir Mi, hari aku lahir, Gitu. tahun aku lahir. Nah, dari sana itu banyak sekali isu-isu bahwa yang peduli dengan lingkungan itu hanya para orang tua. Anak-anak remaja mah kayaknya dia cuek bebek masa bodoh. Padahal mungkin cara para orang tua yang cara mengajak mereka gitu loh, itu yang mungkin kurang mengena dengan bahasa remaja gitu. Intinya kalau Umi tidak pernah mengajak mereka untuk ayo bantu enggak, jadi gini, sayang besok Umi ada kegiatan begini-begini, kamu mau ikut enggak? Gitu. Kamu ikut, lihat aja, tengok, siapa tahu kalian nanti bisa bantu. Begitu sampai dia ada yang ikut, ada yang tertarik, ada yang tidak, tapi mayoritas tidak tertarik. Tak apa, karena Umi tetap yakin saat kita terus dan terus secara kontinu tidak pernah bosan untuk mengajak, lama-lama aduh Umi bikin penasaran apa sih? Gitu. Lama-lama mau nyoba juga. Nah, kita libatin dalam satu kegiatan, lama-lama dia nyaman. Jadi biar anak-anak muda itu merasakan, ajak mereka, jangan hanya disuruh tapi libatkan mereka supaya mereka bisa merasakan. Saat mereka merasa nyaman dan ternyata aku berguna kok. Nah, ini sebuah pembuktian. Ternyata kalau dengan kasih sayang kita bawa anak-anak remaja ini berdampingan dengan orang tua untuk sebuah kegiatan berbagi dan peduli, itu tidak sulit. Mudah banget. Itu untuk Umi loh ya. Tapi memang kendalanya ya kita nggak boleh bosan. Nah, Jangan marah, harus benar-benar. sabar ya. Nah, Nah, ini dari contohnya Iko kan ikut tergabung juga sama Umi kan. Dari berapa lama Iko? Kalau boleh. Saya sejak masuk Kuliah. itu 2018. 2018 berarti terhitung udah 2 tahun kan? Iya, sama Umi. 2 tahun. Udah dapat apa aja dari Umi kalau boleh tahu? Yang pertama udah pasti karakter saya mulai terbangun. Ya, kita di sini secara kekeluargaan, sabaran juga karena kan berhadapan dengan masyarakat gitu. Kita nggak boleh baper, nggak boleh marah-marah gitu. Kok keluarga ini gini sih, cerewet sih, bahas sebagainya. Dari situ bisa mengenali karakter masing-masing masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat peluang bisnis. Jadi bukan hanya sampah ini dijadikan sebagai masalah atau dan lain sebagainya, tapi bisa dijadikan peluang bisnis untuk terutama anak muda yang kreatif. Karena kita punya banyak contohnya yang dibawa di galeri kita itu banyak hasil kerajinan Umi dan masyarakat itu yang bisa dikembangkan oleh anak muda dari segi penjualan atau bisa dikreasikan. Kita yang bisa editing atau dan lain sebagainya itu Photoshop dan lain sebagainya itu bisa diaplikasikan ke sana. Jadi menurut saya 2 dari sekian banyak fungsi saya bergabung dengan Bank Sampah gitu. Tapi kan Iko dari awal nih, Iya. dari 2018 baru masuk mahasiswa udah ngikutin Umi kan. Sebenarnya Iko sendiri memang anaknya itu peduli dengan lingkungan kah? Ini jujur aja ya, atau penasaran deh, emang sebegitu menariknya atau gimana? Ya. Yang pertama saya sejak dari duduk di SMP ya Mbak ya. Saya selain ikut kegiatan OSIS, juga saya ikut kegiatan yang berbau kreatif. Di rumah lagi ditambah lagi juga kegiatan sama teman-teman dan lain sebagainya. Itu memunculkan penasaran saya, kenapa sih nggak bisa dirubah jadi cara kayak gini. Nah, akhirnya penasaran, kemudian masuk ke Universitas Budi Luhur. Kebetulan saya lihat ada bank sampah nih. Nah, saya pengen tahu
bank sampah itu kan selama ini kan penimbangan aja gitu ya. Kita cuma tahu botol gelas plastik aja. Iya. Setelah saya masuk dari awal penasaran ini, kemudian kita olah-olah lagi. Oh ternyata bank sampah tuh pengertiannya banyak. Gitu. Ibarat kata kayak soal matematika dah. Nomor 1 tuh ada cabangnya, nomor 2 ada cabang ABC dan lain sebagainya. Kayak gitu sih. Tapi kan susah kalau misalkan ngomongin tentang cara menanggulangi sampah yang sekarang. Atau juga banyak anak-anak muda yang sekarang ya sudah buang-buang saja sampahnya tanpa harus di 3R misalkan di daur ulang atau segala macamnya. Nah, dari Iko sendiri, Ikonya itu memang ada keresahan sendiri tentang sampah atau ada sesuatu di balik sampah ini? Dari Ada Iko. sesuatu di balik sampah. Oh, maksudnya memandang Iya, sampah maksudnya ini. Iya. maksudnya apa sih yang dilihat dari sampah dari Iko sendiri gitu kan? Banyak yang anak-anak muda sekarang juga ngelihat sampah ya sudah sekedar sampah buang habis dipakai gitu kan. buang habis dipakai buang gitu. Bener-bener. Nah, kalau dari Iko Oke. Menurut saya sampah ini tahap awal kita sebelum mengenal orang lain. Kita gitu. ibaratkan gitu. PDKT. Ah. Oke. Kok bisa gitu? Gimana Bisa. tuh? Gimana Jadi tuh? ceritanya kalau kita mengenal orang lain kan kita mesti dari awal ya. Nah kita sudah terlatih dengan sampah misalnya. Oh kita memperlakukan sampah seperti ini akibatnya banjir ya karena kita nggak bisa mengolahnya misalnya. Oh kita memperlakukan sampah dengan baik, memilah, kemudian sesuai jenisnya dan lain sebagainya, akhirnya jadi karya yang bermanfaat. Nah itu kan sebuah awal kita mengenal orang banyak. Tuh. Gitu menurut saya seperti itu. Jadi setelah kita terjun di masyarakat, kita sudah tidak kaget. Oke. Gitu. Jadi kita mengenal sampah ini dari nol. Jadi kita siap nih. Oh jangan kita, bukan maksud saya bukan menganggap masyarakat sampah. Bukan. Artinya mengenal. Karena kita sudah belajar dari sampah, bagaimana mengolah sampah dengan baik, otomatis sudah bisa mengolah siapa lawan bicara kita nanti. Gitu. Benar. Kata orang tua saya juga katanya kalau misalnya melihat dari orang itu, kita melihat dari kerapihannya juga. Terus tata cara dia juga menilai sampah itu seperti apa gitu. Apalagi kalau misalkan mahasiswa yang motornya kotor atau kendaraannya kotor, kita tahu kepribadiannya gimana. Oh, ngaruh Bener kan? banget ya Mia. Iya, penampilan itu bisa dibaca sesuai dengan pribadinya. Waduh, aku biasanya. takut dibaca. Karena kelihatan mana Iya. yang dirapikan, mana yang ya sudah biarkan saja gitu. Nih Umi kan kebetulan nih ketemu sama Iko dan mungkin anak-anak yang di bank sampah juga yang memang anak-anak muda yang peduli sama lingkungan. Tapi gimana sih Mi, maksudnya pasti risih kan Mi sebagai orang tua gitu kan melihat anak muda banyak banget yang nggak peduli. Aku ini jujur nih ya, dulu itu kalau makan misalnya di restoran fast food itu tuh nggak yang langsung buang gitu loh Mi kalau dulu. Kalau sekarang karena mungkin juga udah dikampanyekan, ayo buang sendiri, oh ya ikut-ikutan baru mulai kayak gitu Mi. Gimana Mi? Susah nggak ngajak anak mudanya? Ya kalau dibilang susah, pastinya susah nak. Karena anak-anak remaja khususnya ya, mereka kan biasanya egoisnya sangat tinggi ya. Bener. Mohon maaf, tapi kayaknya anak-anak Umi di sini nih nggak egois. Waduh. Gitu. Mudah-mudahan. Egoisnya dia tinggi. Yang sepertinya kalau kita ingatkan itu, pasti emosinya yang akan muncul duluan kan gitu. Kalau untuk Umi sendiri karena memang satu sebagai seorang ibu, keduanya kita tergabung di dalam pemberdayaan masyarakat itu sudah puluhan tahun. Di situ tuh memang pembelajaran bagaimana kita bisa mendampingi atau pendampingan masyarakat untuk belajar bersama merubah pola pikir perilaku. Dari sana memang alhamdulillah dengan berbekal sabar kita bisa mengajak anak-anak untuk mulai merubah yang biasanya dia masa bodoh. Terus akhirnya dia timbul kepeduliannya. Tapi memang bahasa yang paling utama itu tutur bahasa. Dengan lemah lembut. Umi ini dikenal sama anak-anak mahasiswa dulu di lingkungan Universitas Budi Luhur khususnya kita karena bicara Budi Luhur ya. Dia selalu bilang, pokoknya seneng deh kalau denger Umi itu. Aku tuh belum pernah di rumah itu sama ibuku dipanggil sayang, tapi kalau ketemu Umi, aku tuh berasa jadi manusia seutuhnya. Ini karena FYI aja nih buat Bluetizen ya. Ini Umi tuh baru kenal sama aku baru kenalan nih sama Umi. Aku udah dipanggil sayang. Umi ini terbaik emang. Lanjut Mi. gitu. Jadi dengan tutur bahasa kita secara halus dari hati yang paling dalam, pasti anak-anak juga bisa merasakan mana yang hanya sekedar basa-basi dan tulus gitu. Dari situ tuh akhirnya bahasa lembut kita bisa menyentuh hati mereka. Kita tidak yang langsung harus bicara. Nah, harusnya ini kalau sampah jangan begini. Enggak, itu otomatis kita menggurui. Kita belajar tapi dengan tidak menggurui.
gitu loh. Nah, bagaimana caranya? Kita ngobrol sharing tentang menurut kamu kalau sampah ini harus diapain sih sayang? Ada nggak benar? Ada nggak sedikit pengetahuan kalau seandainya ini sampah ini yang kita biarkan begitu saja dengan sampah ini yang kita taruh di pada tempatnya gitu. Ada bedanya sih Umi? Tahu nggak bedanya apa? Ya kalau kita taruh itu dia tersimpan taruh, kita bantu naruh. Kalau kita di sini ya kita buang begitu aja. Terus menurut pandanganmu gimana? Ya nggak bagus. Nah, sekarang apapun yang kita lakukan, kebaikan akan kembali kebaikan kepada kita. Yang tidak baik pun akan juga kembali tidak baik kepada kita. Jadi mau masuk surga, mau masuk neraka, tergantung kita. Nah, Editor tolong ya thumbnail. Nah ini nih. Berarti pendekatannya harus secara halus juga ya Mia? Banget, nah. Tapi kan nggak semua mahasiswa tuh kayak, oh iya ya Mia, oh ini harus begini dong Mi berarti. Berarti Iya, nggak itu semuanya susah harus kayak banget, gitu kan Mi? Enggak, saya nggak cukup sekali. Umi ini, kita kan di Bank Sampah Budi Luhur itu ada program operasi gajah dan operasi semut ya Mas Iko. Masya Allah, yang operasi gajah itu kita pendampingan kepada seluruh pegawai, dosen, dan secara keseluruhan yang ada di ruangan untuk mulai memilah sampah. Tempatkan sampah sesuai jenisnya. Jadi bukan buanglah sampah pada tempatnya, tidak. No. Sekarang Bank Sampah Budi Luhur itu tidak ada istilah buanglah sampah pada tempatnya, enggak. Tempatkan sampah sesuai jenisnya. Itu intinya. Jadi ada tempat yang difasilitasi oleh yayasan, kita diberikan wadah-wadah. Jadi untuk botol gelas plastik di mana, kertas di mana. Seminggu sekali itu kita keliling ke ruangan-ruangan sambil mengingatkan, Assalamualaikum Ibu, apa kabar dari awal yang mereka, ini ngapain sih dia tukang sampah? Tapi aku asik aja, Itu pasti banyak Mi yang kayak gitu Mi. Oh banyak. Banyak sekali itu. Banyak banget. Terus Uminya Kan gimana? gak ngerti, ya senyumin aja. Emang adanya saya tukang sampah. Emang harus pelan-pelan ya Mia. Saya itu tadi kayak masih kok bilang kita nggak boleh baper. Kalau kita jadi relawannya tuh nggak boleh baper. Kalau kita masih baper berarti belum rela untuk tidak melawan. Bener. Kan relawan itu rela tidak melawan. Wow. Rela untuk tidak melawan. Aku baru Pintar tahu. sekali. Itu dengan cara seperti itu sekali, dua kali, sebulan, 2 bulan mereka masih cuek bebek. Lama-lama aku sedikit sentil, Bu. Memang sih bener nggak ada manfaatnya sejujurnya kalau dipikir secara logika, orang uang kita juga sudah banyak buat apa. Tapi Ibu dengan naruh botol gelas plastik di tempat ini nih Bu, insya Allah tuh aku kalau ingat merinding, dicatat oleh malaikat Allah ini sebagai sebuah kebaikan sedekah. Emang begitu? Nggak percaya. Kan nggak dibuang, otomatis bumi kita bersih. Terus ini nanti kan Ibu nggak mau, jadi Ibu tidak buang. Ini nanti yang kita kumpulkan, kita sedekahin nih Bu. Oh iya, bener Gitu, ya. Min. Kebersihan sebagian dari iman, guys. Lama-lama mereka berlomba-lomba. Dari rumah pun dibawa. Subhanallah banget. Itu untuk operasi gajah yang kita masuk ke ruangan-ruangan. Operasi semut kita turun ke ruang lingkup kampus Universitas Budi Luhur. Masuk ke got-got, masuk ke parkiran-parkiran. Biasanya kan anak-anak, mohon maaf nih kita bukan mengulas, kalau kalian pasti yang di sini nih baik-baik semua. Waduh. Gitu. Blutizen juga baik dong. Mi. Baik banget. Blutizen juga baik. Jadi intinya dia yang biasa di parkiran nongkrong makan terus habis gitu ditinggal pergi. Begitu kita turun, kita pungutin, kita nggak pernah negur mereka. Lama-lama, buat apa sih Bu? Sayang, kalau ini nanti kamu mau tempatin, insya Allah tuh kan ada tuh tempat sampah deket. Kalau kamu masukin sana, nanti insya Allah akan jadi sedekah. Tolong ya Nak ya. Bumi kita juga biar sembuh, lingkungan kita bersih. Kalau lihat berantakan enak nggak? Nggak enak juga. Nah, begitu 2 kali, 3 kali, besoknya kalau lihat aku dari jauh, bantu, ada apa tuh? Alhamdulillah. Jadi menyadarkan itu tidak harus memberitahu, kamu jangan, enggak. Dengan teladan yang baik, dengan kalimat yang baik kita sampaikan, insya Allah mereka akan mengikuti kok gerak kita. Karena mereka merasakan kenyamanan itu. Betul. Berarti itu adalah langkah yang harus dilakukan ya, Mia? Ya. Langkah di mana mahasiswa itu harus melakukan sesuatu untuk menjadikan lingkungan yang lebih baik. Dan berkontribusi, Dan berkontribusi sama tentunya kan. masyarakat, Sampah, lingkungan. lingkungan bersih dan sehat adalah tanggung jawab kita bersama. Oke, kampus ada OB, oke, kampus ada Cleaning service. cleaning service, tapi tetap
seluruh warga kampus itu harus menjaga lingkungan bersih dan sehat. Jangan mentang-mentang sembarang ala ada OB, ala ada kan gue bayar ya di kampus. Wah, Enggak Mas. seperti itu. Bener-bener. Banyak mindset yang mungkin harus diganti atau harus diperbaharui ya, Mi, dirubah tentunya kan. Harus dirubah. Apalagi sekarang masa corona yang sudah mulai masa transisi PSBB hari ini, dan ada kabarnya juga katanya sampah di Indonesia di saat karantina kemarin hampir menurun, Mi. Iya. Dan kembali lagi banyak lagi sekarang ketika lagi, karena PSBB sudah bebas. PSBB Udah transisi new normal lagi, udah iya, jalan lagi, bener. udah new normal Transisi lagi. normal. Ngomongin soal new normal, sekarang kan di kampus Budi Luhur juga ada yang namanya kuliah kerja nyata juga, Mi. Yang new normal juga. Dan Jadi kabarnya online ya. online. Heeh. Dan kabarnya juga Umi juga termasuk dalam dosen pembimbing lapangannya juga, Mi. Sayang. Terlalu tinggi kalau aku dibilang enggak. dosen. Jadi sebagai apa, Mi? Membimbing Ibunya anak-anak, Oke. ibunya anak-anak. Karena Ibunya kewajiban anak-anak, seorang ya. ibu untuk membantu kesulitan yang dihadapi oleh anak-anaknya. Kalau aku lebih menempatkan diri sebagai ibu. Tapi nih ya, mahasiswa nih dari awal pandemi ini kan udah kurang lebih mau 4 bulan ya, Mia. Itu pertanyaan dari mahasiswa tuh banyak banget yang masuk semenjak rektor mengeluarkan surat keputusannya nih ya, mengganti KKN Jadi jadi IKKN. Nah. Banyak yang bingung, gimana IKKN tuh maksudnya apa gitu loh. Boleh mungkin dijelasin langsung sama ahlinya ya, Blutiza. Dan kabarnya juga ada mahasiswa yang udah datang ke rumah Umi ya? Iya, Udah ada nanya-nanya saya. soal KKN. Ada, Dan alhamdulillah beberapa kemarin itu. yang datang itu ada 2 tim juga. Mereka sudah enjoy, tinggal pelaksanaan karena proposal juga sudah selesai, titik penempatan juga sudah ada gitu ceritanya. Sebenarnya gini sih sayang, kembali lagi memang alhamdulillah bersama relawan mahasiswa Oke. si Mas Iko ini setidaknya kalau Umi lagi habis semangatnya dia coba nyemangati Umi gitu loh. Nah jadi sebelum pelaksanaan penggantian KKN menjadi EKKN, Umi juga sudah konsultasi dengan di RPM, wabil khusus telepon langsung dengan Pak Windarto kemarin, dia juga sudah seperti anak Umi gitu, bagaimana sesungguhnya pelaksanaan untuk EKKN ini. Nah segelas info, biasanya kalau yang dulu, yang KKN itu, yang kita turun ke masyarakat langsung, itu kan memang kita mengusung 5 program. Jadi ada kebudiluhuran, RCBL, kampung IT, tuh aku sampai apa kan? Kampung IT, terus perbaikan sarana prasarana, dan satu lagi bersahabat dengan lingkungan dan sampah. 5 itu yang diusung gitu. Nah dari 5 itu aku kemarin sempat nanya ke DRPM, ternyata untuk program EKKN itu dibebaskan untuk mahasiswanya. Jadi monggo bikin program sendiri saat akan melaksanakan EKKN. Nah dari sanalah aku menerjemahkan begini. Sayang sekarang kalau memang kita dibebaskan untuk membuat program, otomatis kita harus tahu titik mana kita harus turun. Sasaran kita, lingkungan di mana. Nah ini contoh yang sudah deal dan mereka sudah proposalnya sudah selesai dan mereka sudah menentukan titik pelaksanaan awal itu besok tanggal 18 Juli itu pelaksanaan awal. Udah mulai ya, Mi? Sudah 18. mulai karena dia sudah selesai. Oke. Kalau aku dengar yang dari Pak Windarto sendiri akan dimulainya secara resmi sih 29 Juli 29. sampai 28 atau 29 Agustus gitu. Tapi kalau anak-anak siap Umi lanjut aja ya wes gitu. Nah ini anaknya sudah selesai deal semuanya kemarin. Aku mendampingi mereka juga untuk turun, tapi tidak harus rombongan karena tetap kita harus mematuhi protokol kesehatan. Aku paling ambil dari satu tim biasanya 9-10 anak, 2 saja sayang perwakilan gitu ketemu nanti. Jadi titik mana kalau mereka bingung datang ke rumah Umi, anak-anak Umi, semua mahasiswa yang akan melaksanakan EKKN kita bisa sharing. Kalau tempatnya belum tahu, insya Allah kan memang tidak boleh keluar dari ruang lingkungan atau DKI Jakarta atau lingkungan mahasiswa bertempat tinggal. Nanti kita bisa sharing. Begitu satu titik kayak ini contohnya yang dekat. Ada satu tim yang akan turun di lingkungan RW 02 Kelurahan Petukangan Utara. Dari sana kita bisa belajar. Langsung kita ajak datang ke pemangku wilayahnya.
kita tanya-tanya, Pak, kita akan ada KKN online di sini karena memang masa transisi, jadi kita tidak bisa secara vulgar untuk KKN turun ke masyarakat, gitu kan. Jadi kira-kira di sini ini sebenarnya yang dibutuhkan oleh masyarakat apa untuk program-program yang diusung atau yang dibawa oleh mahasiswa-mahasiswa kami. Ada satu tim itu yang dari Vkom, ada yang dari IT, ada yang dari ekonomi gitu. Sesuai dengan porsi-porsi mereka. Nah, seandainya nih Pak, kalau di sini karena memang kita belum boleh turun, apakah sekiranya bisa kita adakan seminar bagaimana pengelolaan sampah? Oh iya, itu yang dibutuhin. Alhamdulillah, senang anak-anak. Nah, satu catat, berarti kita buat seminar online tentang pengelolaan sampah skala rumah tangga. Jadi, saat pelaksanaan EKKN nanti itu benar-benar termanfaatkan oleh masyarakat dan lingkungan. Kita turun itu tidak boleh yang kita membawa program sendiri. Saat dulu kita membawa 5 program turun KKN, itu kita merealisasikan 5 program itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat. Nah, jadi seandainya kayak rumah baca sendiri itu bukan dalam artian terus kita bikin perpustakaan, bukan. Luas. Kalau ada perpustakaan, berarti rumah baca itu tempat ngumpul masyarakat, kita bisa sharing di situ. Kalian kan pinter, ada yang IT, kalian bisa ekonomi. Ayo jelaskan ke masyarakat. Sosialisasi, kita sharing ilmu. Jadi bermanfaat. Macam-macam. Begitupun juga EKKN. Yuk kita bersama-sama, jadi kita menggali masalah yang ada di masyarakat, dimanapun anak-anak UMI akan turun di satu titik lokasi. Setelah kita menggali masalah itu, kita bisa sharing lagi, kita kumpul apa yang bisa satu tim ini nanti sampaikan atau berikan kepada masyarakat dan lingkungan tempat tujuan EKKN. Tidak sulit, sangat mudah. Tuh, buat Bluetizen yang mungkin dari beberapa bulan lalu ya bingung nanyain IKKN gimana, maksudnya Umi juga udah terbuka banget nih open house nih, nanti alamatnya ditaruh ya di sini editor ya. Tapi yang masih bingung adalah KKN ini hanya sehari dalam pelaksanaan itu atau bagaimana? Sebulan, benar-benar sebulan. Sebulan juga sayang. Jadi kalau yang untuk nanti turun di tempat aku, sebulan itu dalam artian gini, mayoritas sih anak-anak memang banyak bikin kegiatan itu di rumahku, bikin kegiatan di rumahku. Seandainya bagaimana pengelolaan seminar pengelolaan sampah skala rumah tangga yang selama ini memang menjadi masalah ya, karena kemarin itu 3 bulan kita dekem di rumahnya semuanya ketakutan dengan virus, akhirnya terlupakan bahwa walaupun diam di rumah ternyata kita nyampah. Produksi sampah kita banyak. Bener banget itu. Setuju. Bukan hanya sampah yang berbentuk nyata, tapi juga sampah yang ada di dalam perut. Banyak teman saya yang naik berat badannya, ketika di rumah udah 3 bulan, itu sampah juga kayaknya. Banyak sampah. Tapi kalau ngomongin soal KKN, mereka beneran 1 bulan ya, Mia? 1 bulan. Walaupun IKKN tetap 1 bulan. IKKN juga 1 bulan, ada tahapan-tahapan. Kayak kemarin ini, kembali lagi sayang, begitu kita sudah tahu titik lokasinya, kita bisa sharing dan konsultasi dengan pemangku wilayah. Pastinya kan nanti kita akan datang ke RT RW lingkungan atau ke kelurahannya juga kita izin. Insya Allah karena Umi kenal baik dengan siapapun, Umi juga akan bisa bantu untuk datang kemana-kemana, nanti Umi akan selalu dampingi seperti yang sudah selesai kemarin gitu loh. Jadi setelah itu kita akan buat, jadi kegiatan nih kita mereka rekam untuk online, kan selalu semuanya direkam itu, dibuatin video online atau gimana. Itu buatnya di rumah Umi atau di titik mana yang memang sesuai dengan program yang dibutuhkan oleh masyarakat. Tetap insya Allah Umi bantu. Setelah itu baru nanti di-share. Nah, share-nya itu kita sesuaikan dengan masyarakat. Anyway, jadi udah hampir 30 menit juga kita ngobrol dengan Umi dan juga Iko. Mungkin terakhir untuk teman-teman Bluetizen, boleh dari Umi sendiri kasih tahu gimana sih Mi di masa new normal ini untuk mengelola sampah tentunya. Apalagi kan sekarang pemerintah per tanggal 1 Juli ya Mi kalau nggak salah udah nggak boleh belanja dengan plastik.
Harus buat bawa generasi muda juga, generasi terutama khususnya untuk generasi muda, karena kita kan di lingkungan mahasiswa nih Mi ya. Pasti Umi juga interaksinya selalu dengan mahasiswa di mana-mana ya kan Mi. Jadi monggo pesan-pesannya Mi buat anak-anak dari muda. Umi sama Iko juga untuk teman-teman yang mungkin masih belum sadar untuk tentang sampah itu sangat penting. Dari Umi dong. Begini sih sayang, sesungguhnya tidak sulit kita untuk sedekah bumi atau melindungi kita dari segala macam mara bahaya yang sebenarnya kita yang menimbulkan. Selalu sampah yang disalahkan, padahal pola pikir perilaku kita yang salah untuk penanganan sampah sendiri. Untuk kedepannya selama transisi new normal ini berjalan, kita tetap harus berhati-hati. Anak-anakku semuanya yang dengar kita lagi ngobrol ini, jangan takut kita untuk sekarang kan mulai per tanggal 1 Juli pemerintah DKI Jakarta sudah tidak boleh lagi memakai kantong plastik kresek. Jadi usahakan kita sudah bawa tas belanjaan dari rumah masing-masing. Kalau lupa harus pulang lagi ngambil kan gitu ya. Iya. Terus pasti mungkin ada ketakutan. Kalau kita bawa tas atau mungkin kita lupa terus kita beli di pasar, tas yang dari kain dan sebagainya takut tertular, karena kan identik dengan nanti penularan kita tahu dari mana. Itu sangat mudah sayang. Makanya jangan lupa selalu jaga diri, jaga kesehatan. Pakai masker yang paling utama, kemana-mana bawa hand sanitizer. Tidak harus beli. Kalau memang kita bisa beli tisu basah, itu juga boleh kita bawa. Yang kecil itu kan murah. Kalau memang kita tidak bisa seperti itu, usahakan yang penting pakai masker. Setelah kita belanja dan bawa segala sesuatu yang dari pasar, otomatis begitu sampai rumah, di depan rumah itu Umi sediakan untuk cuci tangan sebelum masuk rumah. Berjemur sebentar, karena jangan salah, sinar matahari itu membunuh segala macam virus. Berjemur sebentar, setelah berjemur sebentar kita cuci tangan yang bersih. Begitu cuci tangan yang bersih, usahakan kalau memang kita punya 2 pintu, kita masuk langsung ke belakang. Kalau bisa ambil baju, sekalian kita ke kamar mandi, ganti baju, bersih-bersih semuanya. Terus belanjaan kita itu tadi yang paling utama yang katanya nanti bisa menularkan virus, otomatis kita jemur juga. Jadi jangan dibawa masuk dulu. Kita semprot dengan disinfektan buatan kita sendiri. Karena tidak harus beli, bikin sendiri itu. Kemarin Umi kan kalau di rumah itu ada untuk pembersih lantai tuh, 2 tutup botol ditambah 2 liter air, terus kita kasih sedikit pewangi, itu sudah jadi. Nah, itu aku diajari salah satu anakku kan perawat di RSPT. Jadi dia mengajarkan seperti itu. Jadi 2 liter. Nah, kita semprot itu bawang belanjaan kita kan masih ada di bungkus-bungkus, masih kan tidak dalamnya gitu loh. Kita semprot, kita jemur sebentar, diamin di luar. Baru setelah kita bersih-bersih, kita keluar lagi, kita ambil. Insya Allah buktinya Umi sehat sampai sekarang. Amin ya Mi ya. Terus Umi. Tips yang sangat-sangat mudah. Tuh pesannya buat anak muda ya, buat Bluetizen ya. Jangan kayak tadi Umi tuh sebelumnya dari off kamera nih udah bilang nih, anak muda di zaman pandemi sekarang ini pedulinya cuma sama virus doang, tapi peduli lingkungannya lupa ya Mi ya. Bahwa virus itu juga akan tertular kalau kita itu buang sampahnya juga sembarangan, ditumpuk sana tumpuk sini. Di situ adanya, kita nggak tahu bahwa ternyata kita sudah menciptakan virus sendiri. Hati-hati. Selain virus pandemi COVID-19, ternyata juga kita akan diintai kalau kita sembarangan apa? DBD. Iya benar itu udah gara-gara corona hilang dah tuh DBD, padahal itu tetap terus mengintai. Nah, ini dari sisi Umi sebagai ibu ya Mi ya. Nah, gimana kalau Iko nih? Kok anak muda, pesannya untuk teman-teman lo nih, sesama anak muda yang bisa dibilang ya elah, nonton bioskop aja mungkin sampah-sampah tuh nggak mau langsung dibuang kan? Itu gimana pesan-pesannya untuk teman-teman lo yang mungkin masih bisa dibilang belum terlalu peduli sama lingkungan? Ya, buat teman-teman, saya tidak menggurui, saya mau mengajak aja. Kita mulai dari rumah dulu deh teman-teman.
kalau kita ingin berpergian kan kondisi kita itu kan keren ya, bagus. Kemudian supaya good looking lihat sama ciwi-ciwi ya. Ciwi-ciwi. Itu harus gimana? Itu kan sudah terbangun pola itu. Nah, kalau kita bisa terapkan di tempat-tempat lain, apalagi di rumah sudah bisa, otomatis sih sebenarnya otomatis itu bertahap sih kalau menurut saya. Karena pribadi saya ngalamin sendiri ya, dimulai dari malesnya itu, ngapa sih harus sesuai jenisnya, udah tinggal tumplek ntar juga dibuang, ntar angus, dibakar dan sebagainya. Iya. Oh, ternyata ada tahap-tahapnya. Mungkin menurut saya masing pribadi kita perlu ada proses. Dimulai mungkin dari hal yang sederhana. Ya tadi itu, mungkin kita yang suka ngopi, kita siapin wadah khusus setelah kita ngopi, digunting plastik atasnya, kemudian ditempatkan khusus. Nah, nanti itu udah mulai itu udah sederhana banget. Nah, kemudian kadang suka ada muncul pertanyaan, takut jajan ini, jajan itu, jajan ini. Kemarin saya sempat lihat ada orang jualan, rumornya katanya itu ada yang diludahin gitu makanannya. Nah, mungkin teman-teman lihat, nah itu kita kurang tahu apa itu benar atau enggak, tapi yang jelas itu adalah warning sebenarnya, tanda-tanda supaya kita itu biarpun laki-laki mesti bisa masak. Nah, mesti bisa masak. Saya liburan 3 bulan lumayan udah bisa masak ya nasi goreng putih, ya, masak air ya, ada peningkatan lah dalam hidup saya kalau urusan masak gitu sih kira-kira. Oke. Iko nih dia udah pintar untuk memilah sampah, pintar masak. Nah, apalagi Pinter bikin juga pintar dia. bikin ya kan. Wah. Keren juga. Gimana? Tapi nih ya, karena ini kan kita seneng banget ya Iya. ngobrol sama Umi Tuti, sama Iko juga. Kayak nggak habis-habis kalau kita ngobrol nih. Kayak abis ini pun kita kayak bakalan ngobrol terus ya, Mi. Harus. Aku chat Umi terus, Umi. Nih, tapi ngomongin soal Bank Sampah nih, Mi. Terakhir banget. Ada nggak sih proyek yang akan dilakukan lagi oleh Bank Sampah? Karena kan udah 3 bulan nih. Katanya Umi produksi terus kah atau gimana? Iya, benar saya. Jadi selama 3 bulan dirumahkan itu ternyata kalau buat Umi hikmahnya Allah memberi pembelajaran kepada Umi. Selama ini kan kamu kelilingan mulu nih aja ngurusin kampung orang rumah lu dong sekarang gitu. Ternyata hikmah pembelajaran yang Umi ambil, Umi harus mempersiapkan rumah Umi ini lebih lengkap lagi sebagai wadah atau tempat klinik daur ulang bank sampah budi luhurnya gitu. Jadi sekarang selama 3 bulan itu kita buat loh kalau ikan buatan, ada ikan lele, alhamdulillah. Terus kita memanfaatkan lahan yang ada walaupun sempit 2x2 meter, kolamnya kolam buatan dari plastik. Terus kita sudah ada pojok pojok kompos. Jadi potongan-potongan sayur benar-benar Umi praktek di rumah yang alhamdulillah itu ternyata nggak ada sampah yang terbuang gitu loh. Terus kita kan memang produksi yang paling terkenal jadi ikon budi luhur itu adalah tulang daun atau kelaras yang Umi buat gitu. Alhamdulillah itu kan mendunia banget gitu loh. Selama ini Umi sering kirim ke Jepang juga ekspor ke Jepang ya, Mi, ya. Bisa sering sampai 300 atau 3.000 tuh malah tuh. Gitu 3.000 lembar setiap ekspor ya. Dan itu kalau kita lagi pameran nasional keliling kemana-mana jadi gitu, jadi heran orang. Nah itu jadi hiasan-hiasan rumah, terus kaca-kaca jendela kita hias yang keren banget, jadi menambah keindahan. Insya Allah klinik daur ulang itu benar-benar klinik yang di sini itu semua tempelan, semua hiasan yang ada di klinik daur ulang itu ya dari sampah yang kalau orang buang jadi sampah tak berguna, tapi begitu kita peduli, kita sikapi, jadi sesuatu yang sangat-sangat indah, tidak hanya indah dipandang tapi juga mempunyai nilai ekonomi. Nah dari sini harapan ke depan Umi untuk selama masa pandemi ini terus ke depannya yang aku dengarkan memang dari pendidikan sendiri dari Pak Menteri. Iya, Pak Menteri Pendidikan kan katanya untuk skala universitas kan sepertinya mungkin masih tahun depan baru buka. Iya, betul. Nah, terus bank sampah budi luhur sendiri kan adanya di dalam kampus. Iya, benar. Nah, masa kita mau Gimana tuh? diem? Nah, insya Allah doakan aku kemarin begitu. Jadi kemarin itu berasa kayak aku diikat, yang aku hanya utak-utak diem di rumah. Begitu kemarin kita sudah boleh keluar, aku langsung Japri, Direktur Bank Sampah Induk Jakarta Selatan. Oke. Saya ingin dapat ilmu dan wawasan bagaimana caranya supaya bank sampah saya ini tetap berjalan.
dalam masa kurun waktu ke depannya, karena kan kalau skala universitas sendiri kan memang tidak boleh kita berkegiatan di dalam. Nah, alhamdulillah dapat wejangan dari sana. Insya Allah mohon doanya, sekarang aku sedang pelan tapi nanti kita tahu-tahu. Ini masih rahasia. Tapi pertengahan nanti ada sebuah kejutan. Wow. Yang kegiatannya akan dialihkan di klinik daur ulang Di Bank rumah Sampah Umi Budi ya. Luhur. Wow. Lebih keren, lebih manfaat luas untuk masyarakat, insya Allah. Tuh, jadi siapa bilang pandemi tuh cuma di rumah rebahan? Harus produktif juga nih kayak Umi. Umi aja produktif. Iya. Masa Blutizen yang anak muda nggak mau produktif ya, Mi ya? Udah panen lelenya? Ayo, siapa yang mau makan lele? Datang ke rumah. Lele. Aku beruntung, dia gak ada yang lele. Lele. Ya. Blutizen, langsung aja nih aku taruh alamatnya di sini ya Pak Editor ya. Pokoknya nih hari ini aku senang banget, Fahri juga ya, Ri ya. Ngobrol sama Umi, sama Fikro juga, senang banget. Mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol lagi, kita bahas tentang lingkungan lagi, karena maknanya nggak cuma sampah segitu doang ya Mia, banyak hal-hal lain yang bisa kita bahas ya. Oke deh, mudah-mudahan Umi sehat terus, Fikro juga sehat terus, Blutizen di rumah juga sehat terus. Sampai saya Dara. Saya juga Fahri, sampai jumpa di next podcast Budi Luhur. Selanjutnya. Yuk, gabung di Bank Sampah Budi Luhur. Salam Budi Luhur. Terima kasih. Salam Budi Luhur. Salam Budi Luhur. Terima kasih Umi. Iya. Terima kasih Iko. Bluecast, Budi Luhur Podcast.